Selamat malam Bapak, Ibu, Eyang, serta saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita semua sehat selalu dan tetap bersukacita. Pada malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Bagai Ragi dan Biji Sesawi. Dan saat ini kita juga telah memasuki masa Prapaskah yang ketiga. Sebelum kita memulai renungan kita malam hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Tuhan, kembali kami hadir di hadirat-Mu. Kami berucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami semua. Kau berikan kami kesehatan, Kau juga berikan kami pemulihan ya Tuhan, sehingga kami dapat bersama berkumpul melalui media online ini Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu, untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya yang karuniakan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan pada hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami, kami juga dapat mengamalkan firman yang Kau sampaikan malam hari ini melalui renungan ini ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mencerminkan kerajaan Allah. Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, yang akan membawakan renungan ini, agar apa yang keluar dari mulut hamba sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Renungan pada malam hari ini diambil dari Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Mari kita buka kitab kita bersama-sama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lukas 13 ayatnya ke-18 sampai 21 yang berjudul Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam hari ini bertemakan bagai ragi dan biji sesawi. Renungan ini disadur dari situs renungan harian sesawi.net. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan pada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Tetapi Yesus tidak mendefinisikan apa itu kerajaan Allah, melainkan mengumpamakannya dalam bentuk biji sesawi dan ragi. Biji sesawi yang kecil seperti yang kita tahu, bijinya hanya kecil sekali, tapi dapat bertumbuh menjadi pohon yang besar, bahkan dapat menjadi sarang untuk para burung-burung di cabang-cabangnya. Kerajaan Allah berarti Allah yang meraja. Kalau Allah yang meraja, Allah yang berkuasa, masih juga ada kejahatan, bagaimana itu bisa terjadi? Kita diingatkan akan perumpamaan biji gandum yang tumbuh bersama dengan ilalang. Kerajaan Allah bagaikan tumbuhnya biji sesawi. Itu berarti tumbuhnya kerajaan Allah dimulai dari berbagai proses, dari yang kecil hingga menjadi besar, seperti biji sesawi yang menjadi pohon yang besar. Kalau kerajaan Allah adalah situasi atau suasana, misalnya situasi yang penuh dengan kebaikan, kasih, damai sejahtera, maka suasana yang seperti itu akan kita dapatkan mulai dari hal-hal yang kecil. Dari mana suasana yang damai dan kebaikan itu akan tumbuh? Jawabannya jelas, dapat dimulai dari hal-hal kecil, yaitu diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri yang memiliki cinta kasih, memiliki semangat pengharapan akan Tuhan, memiliki sukacita, kita diharapkan dapat kita bagikan ke saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, seperti di sekolah, di lingkungan kita bekerja, dalam pelayanan kita di gereja, dan juga lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga kita masing-masing.
dengan kita yang memiliki pengharapan, diharapkan kita juga dapat menularkannya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita semua dapat bersama-sama bersukacita penuh dengan kasih menghadapi segala tantangan kehidupan kita. Demikian juga dengan ragi. Seperti yang kita tahu, ragi hanya seperti butiran kecil. Ragi berbentuknya hanya kecil, tetapi dengan adanya ragi yang dimasukkan dalam suatu adonan, adonan itu akan berpengaruh sehingga ia dapat mengembang dan dapat menjadi roti yang sungguh enak. Saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bahwa Allah mengajak kita menjadi pribadi yang memiliki daya ubah. Meski kadang kita sebagai manusia cemas, merasa kecil dibandingkan dunia yang sangat besar ini, tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita menjadi kerajaan Allah, kita mencerminkan kerajaan Allah di sekitar kita, mulai dari hal-hal kecil, seperti kita saling mengasihi, saling mengampuni, berbagi sukacita bersama, dalam keadaan sulit maupun senang ya, Tuhan akan selalu memberkati kita dan memampukan kita. Kiranya kita dapat membawa dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di lingkungan tempat kita berada dan tempat kita tinggal. Mari kita wujudkan hadirnya kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum menutup renungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat malam ya Tuhan. Saat ini kami kembali hadir dalam hadirat-Mu. Kami ucap syukur Tuhan atas renungan yang boleh Engkau sampaikan pada kami malam hari ini, yaitu tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Tuhan, Engkau tahu kecemasan kami. Engkau tahu bahwa kami terkadang hanya menganggap kami hanya bagian kecil dari dunia ini ya Tuhan, tapi Engkau yang mampukan kami agar menjadi cerminan kerajaan Allah ya Tuhan dalam lingkungan kami. Kami dapat mulainya dari hal-hal yang kecil ya Tuhan, kiranya Tuhan yang tuntun kami agar kami dapat menyebarkan kasih, sukacita, dan pengampunan ya Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam kesehatan, dalam urusan keluarga, pekerjaan, maupun juga pasangan hidup ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus mampukan kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami juga dapat mencerminkan kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap sukacita, tetap bersyukur padamu ya Tuhan dalam apapun keadaan kami, karena kami percaya Engkau yang akan mampukan kami dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan-Mu dan berkat-Mu pada kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus.